Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita. Halo teman-teman, adik-adik pelajar, dan seluruh pengguna aktif sosial media dimanapun kalian berada. Semoga kita tetap diberi kelancaran dan kemudahan di segala urusan. Saya ingin mengajak kalian untuk merenung dan bertanya kepada diri sendiri. Mengapa dunia semakin jahat dan keras, padahal seharusnya kita tetap saling terhubung satu sama lain di kala cepat dan fleksibelnya media di era digital ini. Kita semakin banyak berpendapat dan mengoceh, tetapi jarang untuk mendengar dan memahami. Kita semakin banyak mengamati, tetapi jarang sekali merasa terhubung. Itulah yang disebut limited empathy. Keadaan di mana banyak sekali manusia yang mulai kehilangan empati, terutama di era modern, yang perlahan merusak kesehatan mental manusia dan hubungan sosial antar sesama demi memenuhi ego yang tinggi. Teman-teman, berdasarkan laporan 6 Second State of the Heart 2024, tingkat kecerdasan emosional masyarakat global tampak menurun secara signifikan. Bisa dikatakan masyarakat saat ini banyak yang kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Di era digital ini, kita memang hidup berdekatan di dunia maya, tetapi saling berjauhan dengan keterikatan emosional. Apakah hal tersebut terjadi karena revolusi komunikasi yang berubah secara total di era digital ini? Bisa dikatakan benar, sebab media sosial keberadaannya telah mengubah cara komunikasi kita pada saat ini. Di media sosial, kita lebih fokus untuk memenuhi ego, baik dari diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jika tampilan kita tidak memenuhi standar orang lain, kita diolok-olok. Pemberian komentar yang pedas dan julid semakin dinormalisasi. Tanpa mengenal kondisi seorang individu, masyarakat pada saat ini lebih cepat untuk bereaksi, memberi komentar yang pedas dan empati tanpa berpikir terlebih dahulu. Selain itu, kasus lain menunjukkan bahwa sifat empati di Indonesia dipengaruhi oleh faktor seperti budaya, agama, status sosial, dan bahkan suku. Di Indonesia, masyarakat mempunyai banyak jenis dari faktor budaya, agama, status sosial, bahkan suku. Namun tampaknya perbedaan tersebut justru memberi batasan masyarakat untuk saling berempati terhadap orang lain. Masyarakat cenderung hanya peduli kepada orang yang cocok dengan pemikiran mereka dan mengabaikan semua orang yang mempunyai pendapat berbeda dengan mereka. Padahal semua manusia harusnya dapat memahami satu sama lain tanpa mendiskriminasi atau cherry picking terhadap permasalahan sosial yang sedang terjadi. Empati bukan hanya sebatas untuk merasa kasihan. Empati merupakan suatu bentuk keberanian untuk datang tanpa menghakimi, untuk merasakan tanpa harus mengalami, untuk menolong sesama tanpa harus meminta. Jika kita ingin dunia yang damai, aman, dan tentram, mari mulai dari diri sendiri. Bangun rasa empati, ajak orang lain untuk tidak saling mendiskriminasi dan saling memahami satu sama lain. Mulailah dari hal sederhana terlebih dahulu, seperti hindari komentar yang bersifat kontroversial dan menyinggung, dengarkan sebelum bereaksi, bangun ruang yang aman untuk semua kalangan, gunakan media yang sehat tanpa harus judgmental. Di era digital ini, mari kita tingkatkan rasa empati kita terhadap orang lain dan bangun etika komunikasi berdasarkan kemajuan teknologi pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi bukan berarti sifat sosial kita semakin tergerus. Mari jadikan sifat empati sebagai sifat dasar yang harus dimiliki setiap manusia. Dan juga mari kita bangun komunikasi yang sehat tanpa harus mendiskriminasi. Terima kasih sudah mau mendengarkan, dan mari kita bawa perubahan besar baik
dari diri kita dan orang lain terkait problem konstruksi sosial masyarakat di era digital ini. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.